Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tugas birokrasi yang bertema menuju pemerintahan digital. Saat ini, pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini, masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan, dan mendorong laju pemerintah. Pemerintah telah menggencarkan prinsip DILAN atau bisa disebut digital melayani. Dalam memberikan pelayanan publik, hal ini menjadi sangat penting karena layanan digital ini menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan DILAN ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya berubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online. Namun, bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Unit Nasional melalui e-Government Survey 2020 telah merilis tingkat adopsi sistem e-government yang dilakukan berbagai negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada peringkat ke-88 dari 190 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk lebih ditingkatkan dan menjadi hal yang penting. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE telah menjadi perhatian seluruh negara. Indonesia juga masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital, dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan e-government. Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks, serta ditambahi dengan adanya pandemi COVID-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas, dan clear memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa maupun pelayanan administratif sebagaimana definisi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem seperti sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa publik dan pelayanan administratif. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang bermutu dan pelayanan yang transparan. Karena itulah, pelayanan publik harus didukung dengan SDM-SDM unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah dituntut tanggap atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah di mana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.
masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin well informed, sehingga masyarakat ada kecenderungan menuntut lebih atas layanan publik. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi, sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya, sehingga layanan akan lebih cepat, mudah, dan murah. Dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan. Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dalam memberikan layanan publik sangat diperlukan, dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital, melayani menuju pemerintahan digital di masa depan. Ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital, yaitu pertama, melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah, sehingga digitalisasi dibarengi dengan perubahan proses bisnisnya. Kedua, yaitu layanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan real time atau instan dan diinformasikan kepada masyarakat kejelasan dan kepastian dari layanannya tersebut. Kita bisa melihat bagaimana dalam kondisi pandemi ini masyarakat menginginkan informasi yang real time atas perkembangan penanganannya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan eksplorasi cara-cara baru dalam memberikan informasi terkini dan layanan kepada masyarakat publik sebagai upaya untuk mengelola efek pandemi. Ketiga, mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat. Pandemi saat ini telah memaksa pola kerja baru di mana pegawai melakukan pekerjaan di rumah atau work from home (WFH). Perkembangan saat ini menuntut pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dilakukan lebih fleksibel dan dapat diberikan dari manapun. Keempat, yaitu melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah, di mana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.